سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه شون الله لهم الفاتحة. الحمد لله يا Alhamdulillah hadirin jamaah kajian kitab Aqidah 20 yang sama-sama dirahmati Allah. InsyaAllah bahasan kita malam ini masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib kita imani daripada sifat para utusan-utusan Allah, yaitu para Nabi dan Rasul. 1 bulan kemarin kurang lebih sudah kita bahas sifat pertama, yaitu sifat siddiq, dan malam ini insyaallah kita akan bahas sifat yang kedua, yaitu al-amanah. Sebelum yang bahas, bagi kita sebagai seorang mukallaf yang mukmin, yang muslim, yang laki-laki kalau sudah umur 15 tahun atau sudah mimpi atau balik, dan perempuan yang sudah keluar haidnya atau umur 9 tahun, wajib beriman terhadap para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wajib beriman kepada sifat-sifat yang Allah letakkan pada diri para nabi dan para rasul. Walaupun dengan Allah kita bagus, ibadah kita dengan Allah bagus, tapi kita menolak akan kerasulannya para utusan, khususnya nabi kita ragukan atau kita tidak percaya, maka keimanan kita ditolak oleh Allah. Ataupun kita beriman kepada para utusan tersebut, tetapi salah satu dari sifat yang Allah telah tetapkan kepada para nabi dan para utusan itu kita tolak. Salah satunya al-amanah, mungkin yang kita akan bahas ini. Maka juga akan ditolak pula keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika wajib kita mengimani Allah itu adalah utusan Allah, dan utusan Allah itu diberi cara-cara untuk kita bisa mengenalinya, yaitu dengan kita mengenal sifat-sifat para nabi dan para rasul. Yang kedua yaitu al-amanah, artinya kepercayaan. Maka mustahil khianah, artinya tiada amanah. Jadi minggu kemarin sudah kita bahas mengenai sifat pertama, sifat nabi itu, para utusan itu siddiq. Siddiq itu apa kemarin? Bukan saja benar. Dalam ilmu akidah disebutkan siddiq itu muwafaqatul khabar lil waqi'. Apa yang dibicarakan, yang diberitakan atau yang dikabarkan para nabi itu sesuai dengan kenyataan. Apa yang dikabarkan nabi sesuai dengan kejadian-kejadian, entah yang sudah lewat atau yang sedang terjadi atau yang akan datang. Jadi apa yang terjadi sekarang ini memang pernah dibicarakan, pernah diceritakan oleh para utusan, khususnya nabi kita, sampai nanti cerita-cerita yang akan kita alami selepas kematian, kubur, mahsyar, sirat, itu kita akan alami. Kemudian yang sifat yang kedua niki yaitu al-amanah, artinya kepercayaan. Maksudnya di sini kata para ulama yaitu aman, terjaganya para utusan-utusan tersebut dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa. Jadi al-amanah maksudnya di sini kata para ulama yaitu terjaganya para utusan tersebut dari melakukan kesalahan ataupun dosa. Kalau bahasa akidahnya disebut maksum, dijaga, tidak akan menyentuh yang namanya perbuatan-perbuatan dosa.
memang dijaga langsung oleh Allah. Mulai kapan para nabi, para utusan itu dijaga? Mulai dari perut ibunya. Bukan pas diangkat jadi nabi, bukan. Ketika sudah berada di perut ibunya, bahkan mulai dari ruhnya itu suci. Ketika di perut ibunya juga dijaga oleh Allah. Sampai kapan? Selama-lamanya penjagaan Allah terhadap para utusan itu. Salah kalau kita katakan para nabi itu bersifat amanah tatkala diangkat jadi nabi. Tidak. Paham ya? Diangkat, dijaganya para nabi ketika masih berada dalam perut ibunya, dijaga oleh Allah. Nah, selain para nabi itu tidak ada jaminan penjagaan khusus sebagaimana para nabi dan para rasul. Tapi ada sebagian aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu juga dijaga. Bahkan mereka, ada sebagian wali itu sampai nggak pernah buat maksiat. Dijaga betul. Jangankan maksiat yang makruh aja nggak pernah dibuat sama para kekasih Allah itu. Saking dekatnya dengan Allah, pokoknya 24 jam hatinya ingat Allah. Walaupun begitu tetap dia nggak akan sampai derajat yang namanya maksum. Nggak bisa mencapai derajat maksum walaupun dia terjaga. Nah, kalau para wali kok bisa mereka terjaga? Nah, ulama katakan itu namanya mahfuz, dijaga. Sama-sama lafaz, sama-sama maknanya tapi beda. Paham ini ya? Supaya jangan pernah kita samakan antara penjagaan para nabi tersebut sama dengan penjagaan para wali-wali Allah, kekasih Allah, walaupun mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Tetapi sudah menjadi sunnatullah dan sunnatul rasul. Dalam sabdanya Nabi sabdakan kullu bani adam khata'. Setiap anak turun Adam itu mesti punya kesalahan. Makanya para wali itu mesti ada juga mereka melakukan sesuatu perbuatan kesalahan. Tapi jangan pernah kita samakan sama kita, jangan pernah. Makanya ada istilah oleh para ulama itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang abror. Abror ini orang yang suka berbuat baik, pokoknya senang berbuat baik itu orang. Nah, ini perbuatan kebaikan yang dibuat orang-orang abror di hadapan orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah itu satu kemaksiatan. Supaya kita jangan samakan antara maksiatnya kita dengan para kekasih-kekasih Allah dari kalangan para aulia. Ini belum kita bahas para nabi, dari kalangan aulia. Maka ada istilah dalam Ihya itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang abror, yang suka buat kebaikan di sisi orang-orang yang muqarrab, punya maqam dekat sangat dengan Allah itu, yang hari-hari dengan Allah hatinya, itu suatu kemaksiatan. Mara kita mungkin lete istiqomah tengaji, istiqomah sembahyang berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah sembahyang berjamaah. Nah, ini di sisi orang lagu kadang-kadang ini itu maksiat, ini terlalai, pas ngaji itu bau taat, pas sembahyang. Selain itu banyak lalai. Nah, ini harus seperti ini di sisi orang-orang yang muqarrab, maksiat. Jadi sedetik aja mereka itu enggak ingat Allah, bagi mereka itu maksiat. Walaupun lupa dengan Allah sesaat itu aja mereka anggap maksiat. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Paham ya? Ini supaya kita tidak salah paham antara penjagaannya para nabi dengan para wali. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pernah beliau ditanya, ayaznil arifun, apakah orang-orang yang arif billah dekat dengan Allah itu mau enggak dia berbuat zina? Mau enggak para wali itu berbuat zina? Maka beliau katakan wa kana amrullahi qadran maqdur. Kalau sudah ketetapan Allah,
dia akan lakukan itu. Kalau sudah Allah tetapkan, mereka akan lakukan. Maka dijelaskan oleh Al-Imam dalam Hikam itu, jadi antara perbedaannya maksiatnya para wali dengan kita itu 3. Orang dekat dengan Allah dengan kita secara umum ini. Maksiat juga mereka, karena mereka juga bukan nabi yang jaminan maksum, gak akan keinginan sedikit pun di hatinya dicabut dari ingin maksiat itu. Yang para nabi selain itu ada keinginan walaupun dia wali. Makanya ketika ditanya Imam Junaid, wa kana amrullahi qadrum maqdur, kalau ditakdirkan mereka tidak akan bisa mengelak. Cuman bedanya antara maksiatnya para awliya Allah dengan kita ini 3. Yang pertama, mereka maksiatnya itu nggak direncanakan, solong-solong wah lek maksiat tahun, tanpa ada keinginan, tanpa ada kemauan, tiba-tiba terjerumus, leka-leka, tiba-tiba angkat otak ingat perempuan, langsung istighfar. Jadi enggak dia sengaja lah kita kan borek HP anu sudah peta. Memang terencanakan, memang kita peta teran maksiat. Orang wali itu enggak ada keinginan, cuman ketika mereka kena maksiat di luar keinginan mereka. Paham ya? Itu para aulia. Maksiatnya itu enggak direncanakan, tiba-tiba. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang kedua ini tidak direncanakan, tiba-tiba. Kalau kita kan, kalau maksiat itu biasanya kita programkan. Ini datang batin, dekat-dekat apa nih? Aduh pesta nih, pesta minum, buat kelalian, tangkap orkes apa. Memang kita rencanakan maksiat itu. Tapi bagi kasih Allah itu enggak direncanakan. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika mereka jatuh ke maksiat, langsung mereka tobat istighfar. Kalau kita kan enggak. Karena kita maksiat, kadang nikmati itu maksiatnya dulu, nikmati. Haramnya seternikmati. Kadang pun itu istighfar. Wali itu keinginan maksiat itu tidak ada, cuman ketika jatuh udah takdir Allah, jatuh ke maksiat, langsung seketika itu mereka istighfar tobat. Nah itu. Jadi ketika ngelihat maksiat langsung istighfar tobat lama itu ndek. Rencana ante terus ditenik mati. Bareh tobat istighfar pun sambil engah-engah. Itu gitu. Kemudian yang ketiga, kalau para aulia itu tidak israr, tidak berterus-terusan. Namun itu kan ya diri istigawe maksiatnya. Ya balik tegawe. Ya balik ada aulia itu enggak, ketika dia jatuh ke situ langsung istighfar, langsung tidak akan pernah disentuh lagi. Nah, ini maknanya aulia juga walaupun dia dekat dengan Allah enggak ada jaminan yang namanya maksum, cuman mahfuz, dijaga. Bentuk penjagaan seperti itu tadi. Nah, yang maksum, yang tidak akan pernah tersentuh kepada kemaksiatan, hanyalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, langsung dijaga langsung Allah oleh Allah. Paham ini ya? Maka pekerjaan atau perbuatan seluruh para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad semuanya haram ataupun yang makruh. Perbuatan para nabi itu cuma 2 hukumnya, imma itu wajib, imma itu mandub. Imma itu wajib, imma itu mandub. Af'alul anbiya, semua perbuatan para nabi itu dan mandub, hanya terbatas dari yang wajib dan yang sunnah, nggak ada makruh. Karena makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Masa para nabi buat yang benci? Anda akan tersentuh yang haram ataupun yang makruh. Maka kalau kita tengok, kalau kita lihat, mungkin ada sebagian riwayat mungkin yang menyebutkan ada Nabi pernah kencing berdiri. Ada enggak? Ada enggak riwayat Nabi pernah kencing berdiri? Hah? Ada. Berarti itu kan makruh, Ustaz. Jangan salah paham dulu. Ingat, amalan para nabi itu hanya
dairatun bainal wajib wal mandub, sebatas wajib dan mandub, karena akan jadi ibadah. Jadi amalan Nabi itu semua ibadah, nggak ada lalenya. Nabi itu semua ibadah, amalan nggak ada lale, nggak ada yang makruh apalagi yang haram. Semua amalnya antara wajib dan sunnah, karena dia jadi hukum perbuatan para nabi. Tapi kok ada, kita tengok di riwayat itu ada Nabi Muhammad SAW pernah kencing berdiri, kadang pernah juga makan berdiri. Apa ini nggak makruh? Kan ini makruh nih Ustaz, bagaimana jawabnya? Maka ulama katakan, jadi para nabi itu diutus, yaitu litubayyinus syariah, untuk menjelaskan syariat. Jadi kenapa nabi itu sekali pernah kencing berdiri? Untuk dipahamkan ke umatnya bahwa kencing duduk itu tidak wajib. Karena kalian seringnya lihat umatnya ini kencingnya duduk, kalau kencing duduk takut nanti jadi wajib. Maka nabi itu sekali, dua kali pernah kencing berdiri, supaya umat tidak paham bahwa kalau mau kencing wajib duduk, sunnahnya duduk. Kalau memang ada keadaan-keadaan yang memungkinkan tidak bisa duduk, boleh berdiri. Makanya amalan para nabi itu tidak akan tersentuh daripada yang makruh. Paham ini ya? Supaya tidak salah paham, kok katanya amalan Nabi itu sunnah dan wajib, tapi kok Nabi kencing berdiri? Ternyata yang jelaskan tadi, di antara risalah atau misi para Nabi itu menjelaskan syariat, litubayyinus syariah. Maka kalau kita lihat hal-hal seperti itu yang dibuat Nabi, berarti itu menunjukkan Nabi berbuat itu ada maksudnya, bukan sengaja-ngaja buat seperti itu, tidak ada maksudnya. Maka yang jelaskan tadi, di antara maksudnya tadi kenapa Nabi makan kadang sekali dua kali berdiri, minum pun, kadang juga kencing pun, supaya dipahamkan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk itu tidak wajib, sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Itu maksudnya. Paham ini ya? Kemudian Ustaz, bagaimana dalam Al-Quran? Kan sebagian ayat Al-Quran itu banyak menceritakan para nabi. Kan ada nabi yang melakukan kesalahan, sementara nabi itu kan maksum. Contohnya yang sering kita dengar siapa? Nabi Adam. Apa salahnya? Nyentuh, makan. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wala taqraba, baknya panjang ya, jangan kita bilang wala taqraba, karena dua, Hawa dan Adam alaihi salam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya Adam, kan dengan istrimu tinggal sudah di surga, sepuas-puasmu, apa yang mau kerjakan. Lagu pesanku, dendek deketin pohon ini, pohon yang satu ini, maka kamu jadi orang rugi nanti. Maka berjalan waktu, yang sampai singkat ceritanya Adam digoda oleh iblis, dirayu-rayu. Adam, makan buah itu, nanti kalau kamu makan, saya bersumpah, iblis saja bersumpah, demi Allah, saya bersumpah nanti kamu akan kekal. Bersumpah itu, Allah akan berikan kamu mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah sirna, akan kekal sebagaimana para malaikat. Namanya nabi ya nggak bisa digoda. Nabi itu nggak bisa digoda oleh iblis, nggak bisa. Nabi itu nggak bisa digoda, putus asa iblis, nggak bisa digoda. Pergi ke siapa? Istrinya. Nggak ada nabi yang bisa digoda. Yang bisa digoda kita, karena nabi dijaga dari segala bentuk kesesatan, kemaksiatan, dari bisikan setan. Nabi itu dijaga, maka nggak akan mampu. Maka dia datanglah ke Hawa. Siti Hawa dirayu, coba rayu suamimu itu untuk makan itu. Maka betul datang Siti Hawa ke Nabi Adam, dirayu, lupa aja Nabi Adam bahwa itulah larang. Kalau lupa itu bisa dinisbatkan ke Nabi, karena Nabi itu juga manusia. Nabi itu pernah lupa, Nabi Muhammad itu pernah lupa, tapi nggak sering, 1-2 kali pernah.
Karena Nabi itu juga manusia, sifat umumnya sebagian manusia itu lupa, dirayu-rayu lupa, makan sudah. Makanya di sini pelajaran buat kita bahwa godaan perempuan itu jauh lebih dahsyat ketimbang godaannya setan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, sangat lemah. Kalau kita enggak mau kerjakan ya enggak bisa sudah, enggak bisa. Dik temili gawe dia mempan godaan setan itu. Tapi kalau perempuan, dalam surah Yusuf Allah sebutkan inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan ini dahsyat, dahsyat. Kita banyak dengar ceritakan raja-raja hebat yang super power ambruk gara-gara perempuan. Banyak para wali kekasih Allah hilang karamah kewaliannya gara-gara perempuan. Termasuk itu Bal'am bin Ba'urah yang doakan Nabi Musa muter di lembah Tek itu selama 40 tahun itu. Nabi Musa itu dirayu oleh istrinya Bal'am bin Ba'urah, sehingga dia doakan Nabi Musa supaya enggak bisa masuk ke Palestina ketika menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Jadi orang pertama yang membawa Bani Israel itu ke Palestina siapa? Nabi Musa. Dia bang ngibekeh Bani Israel itu ngibekeh, sangat ngibekeh sampai nekeh. Dia tidak pernah percaya dengan orang-orang Bani Israel, apapun jangan pernah percaya, karena mereka dengan nabinya aja berani. Yang paling banyak membunuh para nabi-nabi itu ya Bani Israel itu, anak turun Bani Israel itu. Ada yang sering yang ceritakan ketika dilewatkan mereka oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, lewat itu di laut yang dibelah itu kan mukjizat yang hebat sekali itu. Mereka lewat, ketika dia sampai punya ujung lautan itu, mereka sudah naik semua selamat. Tiba-tiba ada sebagian mereka itu melihat ada satu kaum yang mereka masih nyembah berhala. Jadi kain sarungnya mereka ini belum kering daripada basahnya ngelihat mukjizat yang begitu besar itu. Tiba-tiba ngomong, Musa, sebab pian te berhala marano sang-sang tebau sembah maranya. Padahal barusan mereka lihat mukjizat Allah itu yang begitu hebat, yang membelah laut menyelamatkan mereka. Tapi belum kering kain mereka sudah minta Tuhan selain Allah. Memang dari dulu Bani Israel itu jangan pernah percaya apapun mereka katakan, dengan pernah, karena mereka itu nas sudah menjadi orang-orang celaka. Paham ya? Nah, Nabi Adam, makanya perempuan itu hati-hati kita. Hati-hati jangan punah tergoda karena dahsyat. Banyak para nabi pun juga sempat, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara berapa tahun itu? Sehingga berapa tahun itu? 12 tahun atau 16 tahun masuk penjara gara-gara perempuan juga. Tapi jangan kita rendahkan perempuan. Perempuan itu juga hebat. Kalau ada perempuan yang soleh, takwa, sangat-sangat takwa, sampai bisa mengalahkan makbul doanya itu seperti 1000 para wali. Nah, disebutkan Nabi Adam bukan hanya mendekati, malah beliau makan. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, walaqad ahidna ila Adam fanasiya wa lam yazid lahu azma. Pernah aku ingatkan, janjikan kepada Adam itu, jangan sampai kamu sentuh itu, deketin pohon itu. Boleh kamu senang-senang dengan semua apapun yang kamu buat, lagu jangan deketin itu. Walaqad ahidna ila Adam. Lagu apa? Allah sendiri katakan panasya walam yazid lahu azma. Lupa, Allah sendiri berbahasa Adam itu lupa, tidak ada azam dia, cuma dia lupa. Bukan hanya dekat, malah dimakan oleh Nabi Adam. Makanya kalau maksiat itu nggak akan mungkin tersentuh, tapi kalau lupa itu manusiawi. Nekes itu saya ini dirham tidak puasa, terus siang-siang sudah makan, tahu lupa, berdosa nanti. Kok kan sudah makan, lupa. Itu puasa, misalnya puasa siang-siang tiba-tiba minum, terlupa, terbadak, yuk dia ada puasa, keloran.
Nah, gimana hukum puasa kita, sah atau sah? Makanya orang lupa itu dimaaf karena Nabi Adam statusnya lupa di saat itu. Panasiya walam yazid lahu azma. Tapi Ustaz, ada ayat lain lagi menyebutkan di surat Al-Qasas juga bunyinya fa'asa Adam rabbahu faghawa. Nabi Adam berbuat maksiat kata Allah juga itu. Jadi harus kita jangan pernah samakan antara maksiatnya kita dengan para nabi. Kalau nabi itu memang terlampau sudah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sekecet doang, lupa anda doang dianggap maksiat oleh Allah. Itu bagi Allah karena terlalu dekatnya dah menjadi kekasih Allah, lupanya saja dihukumi maksiat. Sebagaimana orang muqarrab tadi itu, orang muqarrab kalau itu kan zikir la ilaha illallah, lisan terdoa lagu pikiran tu bah jaganing la ilaha illallah. Ini bagi orang arifin billah zikir kayak gini ini maksiat katanya. Zikir lagu cuma oleh mulut dan sampai hati maksiat, dianggap itu orang dekat dengan Allah. Lagu kita kan wah lumayan nak ketimbang dia zikir. Nah begitu juga Nabi Adam itu, beliau melakukan seperti itu lupanya aja karena dia terlampau dekatnya dengan Allah, Allah anggap dosa. Pahamin maksudnya? Nah, supaya jangan pernah kita beranggapan para nabi itu, nah kalau Allah sudah katakan begitu ya haknya Allah. Tapi kita jangan pernah sekali-kali mengatakan Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, gugur rontok akidah keimanan kita nanti. Paham ya? Dan ulama juga mengatakan pengajaran itu sebenarnya kepada kita cara bagaimana kalau buat salah itu tata cara tobat itu gimana gitu. Kan Nabi Adam walaupun itu beliau lupa, tetapi beliau istighfar minta ampun kepada Allah sampai tidak ada tempat di dunia ini melainkan pernah digunakan sujud untuk minta ampun oleh Nabi Adam. Padahal karena lupa itu. Lupa anak lagu anggapnya maksiat oleh Nabi Adam sehingga tidak tempat. Bahkan kalau ditimbang tangisan Nabi Adam ini ketika kelupaannya melakukan itu dengan ditimbang dengan semua titisan air mata seluruh anak turun sampai hari kiamat, masih berat tangisan Nabi Adam karena lupanya itu. Tapi itu sengaja itu maksiat, lupa ada istighfar. Sebaliknya itu sengaja itu maksiat, lupa ada istighfar. Nabi Adam lupa maksiat, istighfar seutuh-utuhnya. Beliau katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama dengan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu maksum, tidak pernah berbuat dosa, tapi setiap hari istighfar 100 kali, mengatakan 70 kali. Nah itu nih maksiat itu 10 kali sejeluh. Aku sekali pun dia tuh istighfar. Kebalik nih gitu nih. Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan dosa, enggak pernah maksiat, istighfarnya 100 kali. Nah kita ini sehari itu bisa sampai ratusan kali kita maksiat dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan pikiran kita, dengan langkah kaki kita, dengan hati kita, maksiat terus. Lagu ndek tuah istighfar. Jadi seperti itu Nabi Adam mengajarkan kepada anak turunnya. Jadi nanti kalau kamu berbuat kesalahan, jadi istighfar, minta ampun, rendahkan dirimu kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Itu pengajaran kepada anak turunnya nanti kalau berbuat kesalahan, dosa, segera minta ampun sampai kita yakin Allah mengampuni kita. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang tanyakan. Paham tapi ini ya? Ya paling bagusnya bihuduril qalb, dengan hadir hati. Lagu lamun dekman bau, yang penting tuah bau ucapan istighfar dulu, satu kenikmatan. Teruskan istighfar, nanti lama-lama akan dimasukkan ke hati. Orang-orang yang bisa zikirnya sampai ke hati itu memang dari lisan dulu, lisan sering lali dekat lali. Tapi yang menyebut Allah itu satu nikmat. Jadi man pikir deku ini husuk, lamun tak kejar husuk dalam ibadah atau dalam segalanya kita cari husuknya, nanti lama-lama enggak dapat husuk kita tinggalkan. Pokoknya gawe sudah sering-sering istighfar sering-sering sehingga nanti istighfar kita nyambung dengan hati, zikir kita nyambung dengan hati karena sering kita buat itu. Nah, jangan pernah kita katakan kepada orang anti zikir-zikir diri lagu, jangan. Orang yang bisa zikirnya sudah sampai hati itu memang
senantiasa dibuat di itu. Tapi ya kalau bagusnya istighfar itu bihuduril qalbi, disertai dengan hati. Paksakan, ingat apa yang tegawe itu terus istighfar. Malik tegawe Ustaz, ada itu manusia. Ada itu manusia. Pokoknya sekali jatuh istighfar, sekali jatuh istighfar. Nah, orang yang jatuh ke maksiat istighfar, jatuh ke istighfar, dalam hadis Nabi sabdakan tidak dikatakan israr dalam perbuatan maksiat orang yang kok jatuh dalam maksiat istighfar, walaupun sehari itu dia buat 70 kali, asalkan dia tetap istighfar. Habib Umar beliau mengatakan, beristighfarlah kamu setiap kamu berbuat dosa sebagaimana kamu senang berbuat dosa. Jadi buat dosa istighfar lagi, buat dosa jangan pernah hilangkan istighfar. Nanti kalau Allah senang melihat kamu itu, kamu hatimu akan dibencikan dengan maksiat itu. Lagu lamun terputus asa, wah kedoang tobat istighfar, Malik kegawe, harus sekalian, wah jangan. Itu setan menang sudah itu. Jangan. Jatuh istighfar. Nanti kalau Allah namanya kita kan manusia, diberi nafsu syahwat, berat memang. Tapi terus kita istighfar, nanti Allah akan pandang, oh berarti sungguh-sungguh hambaku, langsung diletakkan nur di hati kita, benci dengan maksiat itu, sehingga tidak akan lagi kita sentuh. Sebenarnya lawan dulu istighfar terus, harus istighfar terus, kata Habib Umar seperti itu. Sehingga nanti Allah letakkan, karena mujahadah kita lawan itu, Allah letakkan nur di hati. Paham ya? Kemudian juga ini penting, jangan pernah juga dalam lisan kita ini menisbatkan kata-kata yang kurang pas dengan para nabi. Jangan pernah, karena bahaya. Karena ucapan kita yang kurang adab dengan nabi ini bisa mudorotnya sangat besar. Para sahabat ditegur, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau angkat suaramu lebih dari suara nabi. Nanti antahbatu a'malukum wa antum la tashurun, bisa hancur semua amalmu dan kamu tidak tahu. Kalau kita enggak punya adab dengan nabi, sahabatnya aja keraskan sedikit, itu suaranya di atas suara nabi, itu bisa hancur amalnya, tapi dia tidak tahu hancur amal, di akhirat ternyata sudah enggak ada amalnya itu baru ngangkat suara, itu sahabat. Apalagi kalau kita nisbatkan yang tidak kepada nabi, katakan nabi lemah iman, katakan nabi ini dan itu, katakan nabi masih kecil itu memesan, sering jujuk bau dengan maling. Oh enggak, bukan seperti itu. Dari kecil itu nabi itu bersih, dijaga oleh Allah. Enggak ada istilah nabi itu lemah iman, enggak ada nabi istilah lemah iman, enggak ada. Jadi nabi itu imannya tetap meningkat terus, nggak akan pernah. Akan ada 4 tingkatan iman itu. Ada iman yang terus naik, nggak akan pernah turun, itu nabi. Ada iman standby, nggak naik nggak turun, itu imannya para malaikat. Ada iman turun naik, imannya turun naik, para sahabat nabi turun naik. Kalau berada di majlis nabi, naik imannya sahabat. Tapi udah kumpul dengan istrinya, hilang itu suasana. Nah, ada iman keluar masuk. Keluar masuk ini siapa? Itu. Nabi sabdakan, sayati ala nasi zamanun, akan datang zaman pada manusia di akhir zaman ini nanti, siang mereka beriman, sore mereka beriman, paginya sudah kafir. Pagi mereka beriman, sorenya kafir. Kita ini keluar masuk iman kita, bukan turun naik. Kita ini sahabat yang turun naik, kita ini keluar masuk. Maka jangan pernah kita nisbatkan kok para nabi itu lemah iman. Tidak ada, nabi itu semua imannya nggak pernah turun naik terus. Mungkin tatkala dia hadapi kok nabi itu takut, itu manusiawinya, sifat manusia bisa jadi terjadi karena nabi itu manusia. Takut dengan ular, takut dengan api, takut dengan racun, itu manusiawinya. Kan termasuk sifat jaizah nabi itu apa? Kalau lapar makan, kalau ngantuk nabi juga istirahat. Kalau ingin kumpul dengan istrinya kumpul basariahnya itu. Jangan kita nisbatkan takut dengan sesuatu terus lemah iman nabi itu. Bahaya, kata-kata ini bahaya, bisa menyebabkan rusaknya akidah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kalau sudah bicara mengenai para nabi, betul-betul kita jaga kita punya lisan. Jangan suka dengar penceramah yang agak cara ngomongnya itu meremehkan para nabi itu. Cara ngomongnya itu mudah kayak
kayak anggapnya rendah Nabi itu. Pertama maulid nih kadang ada yang ceramah-ceramah seperti itu. Jangan dengarkan sudah ini. Takut kita nanti dapat laknat Allah. Takut kita nanti amal kita hancur gara-gara itu. Paham ya? Nabi itu nggak boleh dipermain-mainkan. Harus kita sanjung setinggi-tingginya, lebih dari segala-galanya. Selepas Allah, ada yang mengatakan rendah merendahkan, entah itu zatnya Nabi atau sunnahnya atau hal-hal yang kaitan dengan beliau. Kita jaga supaya iman kita dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi? Tanda tobat-tobat kita diterima oleh Allah, yang hakikat tahu hanya Allah. Tetapi kata Habib Umar bin Hafiz, diantara bukan tobat, tapi intinya diterima sudah. Entah tobat kita, entah amal kita itu diterima, ciri-cirinya perubahan di dalam hati kita. Mesti ada perubahan itu. Yang dulunya mungkin kita ini orangnya keras, tiba-tiba kalau diterima amal kita dia akan jadi orang tawa. Yang biasanya kita remehin orang, pokoknya dia mudah tiba-tiba jadi itu ciri orang amalnya diterima. Yang dulunya kerasan, sombongan, takaburan, riaan, jadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sayang. Itu tanda amal kita diterima. Ini ciri-cirinya hakikatnya Allah, tetapi ciri-cirinya kata beliau mesti akan merubah keadaan orang tersebut. Ini ada orang ibadah, ngaji kerang lagu berikas terus Tuhan. Oh, ini ternyata amalan belum diterima ini. Tidak ada perubahan berarti. Ya sekedar hadir untuk pahala. Hakikat nur daripada kebaikan dari amal itu belum masuk. Kalau sudah masuk itu nur infasoha, kata Nabi akan berpencar, itu akan membuat perubahan sikap pada diri seseorang. Salah ya? Maka kita ngaji usahakan juga buat muhasabah, apa kerang ngaji, apa sawah berubah, apa sedang mal. Ini dia ngaji terus, lalu lisan masih doang bicara deh, bisnis masih doang seharom-harom, masih sering sakit hati. Nah ini susah ngaji seperti itu kalau kita enggak belajar bermuhasabah dalam ngaji tersebut. Ya. Ya. Terusir. Ya, sebenarnya ya kita bahasakan terusir kan terlalu kasar gitu. Sebenarnya dulu di bahasan awal di kajian akidah sudah yang jelaskan. Jadi memang sebelum Nabi Adam itu diciptakan, itu Nabi Adam itu sudah dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, ini Adam belum diciptakan ini. Mungkin masih jadi ruh, belum ada jasadnya. Allah katakan ke malaikat, hai para malaikatku, aku akan jadikan khalifah nanti di bumi. Maka ulama katakan sebenarnya beliau makan buah itu sekedar skenario saja. Sebenarnya walaupun beliau enggak makan itu buah, tetap akan dikirim ke dunia, karena Allah telah berjanji mau makan, tidak dimakan oleh Nabi Adam, tetap akan dikirim ke dunia. Akan dikirim, bukan dilempar. Dan ini masuk juga bahasa-bahasa yang harus kita hindari, kurang adab. Allah turunkan itu. Kalau iblis mungkin ya dilempar, dikapakan ke dunia ya, tapi kalau Nabi Adam jangan. Ini bahasa-bahasa merendahkan itu tidak boleh. Antahbata amalukum wa antum la tashurun. Kita cari bahasa-bahasa yang paling bagus, yang sampai jangan merendahkan para nabi. Sebagus-bagusnya sudah. Paham? Ya, supaya kita nih jangan sampai nanti teduhan amal duit ternyata di akhirat dibuai karena apa? Arah halal ucapan ditersadari, padahal itu menyebabkan hancurnya amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Paham tapi ya? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Itu yang mintakan ke jamaah untuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Ini masih mengenai saudara-saudara kita yang di Palestina, semakin ngeri keadaannya ya. Semakin ngeri keadaannya ya, kita semampu kita bisa tolong. Ya mudah-mudahan sebab kajian kita ini dan segala bentuk amal yang kita buat menjadi sebab datangnya segala nusrah ghaibiyah yang zahir yang batin,
kepada saudara di Palestin supaya diberikan keselamatan, kemerdekaan, keamanan, ketenangan sebagaimana yang kita rasakan di negeri kita ini. Dan mudah-mudahan segala fitnah-fitnah yang menimpa mereka Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pejuang-pejuang mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan di golongan para pejuang-pejuang mereka dengan doa-doa kita, dengan pengorbanan kita apapun bentuknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-jami' lil khair wal akhirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.